Om Swastiastu. Di sini kami akan membahas silabus 10 dengan mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu 5D Satya Utami SEMM. Sebelum kami melanjutkan materi terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Iketut Hadi Mahayana, yang kedua ada Imade Edi Haryawan, dan yang terakhir saya sendiri, Nimade Purwitasari. Di dalam silabus 10, materi yang akan kami bawakan yaitu pengawasan koperasi. Adapun 4 pembahasan di silabus 10 yaitu: yang pertama, mentaati sendi-sendi dasar koperasi. Yang kedua, tipe-tipe pengawasan koperasi. Yang ketiga, metode pengawasan koperasi. Dan yang terakhir, manajemen koperasi. Yang pertama, mentaati sendi-sendi dasar koperasi. Sendi-sendi dasar koperasi Indonesia antara lain: yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing. Yang keempat, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, adanya pembatasan bunga atas bunga dan modal. Yang keenam, usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. Dan yang terakhir, ada swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Yang kedua, ada tipe-tipe pengawasan koperasi. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Berdasarkan waktu melakukan pengawasan, dikenal ada 3 tipe pengawasan, yaitu: yang pertama, pengawasan pendahulu atau feed forward control atau staying control. Yang kedua, ada pengawasan konkuren atau concurrent control. Yang ketiga, ada pengawasan umpan balik atau feedback control atau past action control. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan materi metode pengawasan koperasi, di mana secara garis besar pengawasan bisa dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan kualitatif dan pengawasan kuantitatif, di mana pengawasan kualitatif dilakukan oleh seorang manajer untuk menjaga performa organisasi secara keseluruhan sikap serta performa karyawannya. Sedangkan pengawasan kuantitatif, di mana metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif. Di antaranya dengan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, dan analisis rasio. Materi selanjutnya adalah manajemen koperasi, di mana kita harus mengetahui manajemen adalah kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Di sini hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Nah, di sini pencapaian tujuan melalui tangan orang lain dilakukan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi, di antaranya fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. Materi selanjutnya ada lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi, di antaranya
Yang pertama ada rapat anggota, yang kedua ada pengurus, yang ketiga ada pengawas, dan yang keempat ada pengelolaan. Sekian presentasi dari saya kembalikan waktu moderator yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang fungsi-fungsi manajemen koperasi. Yang pertama yaitu perencanaan dalam koperasi. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan, manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukan, dan siapa yang harus melakukan. Setiap organisasi memerlukan perencanaan, baik organisasi yang bersifat kecil maupun besar sama saja membutuhkan perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian dan struktur organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Yang ketiga, struktur organisasi dalam koperasi. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kami, kelompok silabus 10. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.